Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali di channel pembelajaran yang keren ini. Pada kesempatan kali ini, channel pembelajaran ini akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, para siswa sekalian, kalian semua pasti pernah membaca cerpen ya, membaca tentang cerita pendek. Nah, apa itu cerita pendek? Apa saja nilai-nilai yang bisa kita ambil dari cerita pendek tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini, materi itu akan kita kupas tuntas melalui video pembelajaran ini. Oke, para siswa, pastinya kalian sudah tidak sabar bukan untuk mempelajari materi ini. Baiklah para siswa, kita awali dengan pengertian cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya, cerpen merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerpen sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek juga umumnya bertema sederhana, jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Kita lanjutkan dengan fungsi dari cerita pendek. Cerita pendek termasuk ke dalam genre cerita atau naratif fiksional, seperti halnya anekdot. Keberadaannya lebih pada kepentingan memberi kesenangan untuk para pembacanya. Meski demikian, cerita pendek juga tidak terlepas dari kehadiran nilai-nilai tertentu di balik kisah yang mungkin mengharukan, meninabobokan, mencemaskan, dan yang lainnya itu. Sebuah cerpen seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik perilaku tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Hal ini karena cerpen tidak lepas dari nilai-nilai agama, budaya, sosial, ataupun moral. Nah, inilah nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Nilai-nilai agama berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Yang kedua, nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau kemasyarakatan. Nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Oke para siswa, kita lanjutkan dengan fungsi cerita pendek. Apa saja fungsi cerita pendek? Yang pertama, menulis cerpen akan membantu menemukan siapa diri kita. Yang kedua, menulis cerpen akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri. 3. Dapat mengenal pendapat diri sendiri yang ada dalam tulisan. 4. Menjadi seorang yang selalu maju. 5. Menulis cerpen akan membantu meningkatkan kreativitas dan ilmu pengetahuan. 6. Dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Dan yang ketujuh, membantu menyalurkan emosi. Nah, inilah 7 fungsi dari cerita pendek. Kita lanjutkan dengan memperhatikan penggalan cerpen berikut. Nah, para siswa, perhatikan penggalan cerpen berikut ini. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras, seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara.
cerpen Gerhana dari Muhammad Ali. Nah, penggalan cerpen tersebut mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele, karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat. Ini harus kalian pahami ya. Nah, pernyataan yang menyatakan tentang nilai dari suatu nilai intrinsik dari unsur intrinsik dari karya sastra disebut dengan amanat. Oke para siswa, pernyataan sepele itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seseorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, hal itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Jadi penggalan cerpen yang kita baca tadi, dalamnya terkandung nilai yang sangat berharga, yaitu nilai moral. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kompleksitas jalinan cerita. Nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerpen juga berupa pesan atau amanat. Wujudnya seperti dikemukakan di atas, ada yang berkenaan dengan masalah budaya, moral, agama, atau politik. Realitas pesan-pesan itu mungkin berupa pentingnya menghargai tetangga, perlunya kesetiaan pada kekasih, ketawakalan kepada Tuhan, dan sebagainya. Hanya kadang-kadang kita tidak mudah untuk merasakan kehadiran pesan-pesan itu. Karya-karya semacam itu perlu kita hayati benar-benar. Nah, para siswa, agar kalian bisa merasakan hadirnya pesan dari cerita pendek tersebut, kalian harus benar-benar menghayati karya-karya tersebut. Untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya sebagai berikut. Mengapa tokoh A mengatakan hal itu berkali-kali? Atau pertanyaan yang kedua, mengapa latar cerita itu di sekolah dan pada sore hari? Yang ketiga, mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu? Yang keempat, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak? Nah, dengan mengajukan pertanyaan ini, kita akan menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerita pendek. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membawamu pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan oleh pengarang. Nah, para siswa, demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bagi yang merasakan bahwa video ini bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kalian, silakan acungkan jempolmu ke atas. Kemudian jangan lupa untuk men-share, berbagi video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.